Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulung Anggraini dari SMP Negeri 1 Cadasari, pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Syafi Marfilindo MPT. Perkenankan saya untuk bercerita sebuah cerita rakyat Pandeglang yang berjudul Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Arum. Banyak pangeran yang ingin menjadikan Putri Arum sebagai istrinya. Namun, yang tersebut adalah dua pangeran tampan dan sakti. Pangeran tersebut bernama Pangeran Sayabaguslana yang bersifat sangat baik hati dan Pangeran Cunihin yang bersifat sangat tercela. Putri Arum lebih memilih Pangeran Sayabaguslana. Sedangkan Pangeran Cunihin merasa sangat marah. Kemudian ia menyusun rencana untuk mengambil kesaktian Pangeran Sayabaguslana dan untuk merebut Putri Arum. Suatu hari, ia pun berhasil mengubah Pangeran Sayabaguslana menjadi seorang kakek tua. Pangeran Sayabaguslana sangat terkejut melihat keadaan dirinya. Akhirnya, guru Pangeran Sayabaguslana memberikan saran bahwa Pangeran Sayabaguslana untuk membuat gelang besar yang bisa dilewati manusia. Dan jika Pangeran Cunihin melewatinya, maka kesaktiannya akan hilang dalam sekejap dan Pangeran Sayabaguslana akan kembali ke wujud aslinya. Seketika, Pangeran Sayabaguslana pergi ke sebuah kampung untuk menjadi seorang pembuat gelang. Sejak saat itulah, Pangeran Sayabaguslana dipanggil dengan panggilan Ki Pande Gelang. Pada suatu hari, di Bukit Manggis, terlihat seorang putri yang cantik jelita sedang duduk bersedih karena ia akan dijodohkan dengan Pangeran Cunihin yang kejam. Putri itu tiada lain adalah Putri Arum. Namun, Ki Pande tidak bisa menyebutkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tuan Putri, sapa Ki Pande. Putri Arum hanya menoleh dan memperhatikan seorang kakek tua itu. Namun, Putri Arum yakin bahwa kakek tua itu adalah lelaki baik. Saya perhatikan dari tadi Tuan Putri sedang bersedih. Ada apa? Tanya Ki Pande. Saya memang sedang bersedih, namun tiada gunanya saya menceritakan masalah ini pada orang lain. Jawab sang putri. Baiklah, maafkan hamba. Saya telah mengganggu dan ikut campur dalam masalahmu, ujar Ki Pande. Lalu ia pun bergegas untuk pergi. Namun, tiba-tiba Putri Arum mencegahnya. Siapa namamu, Tuan? Tanya sang putri. Aku adalah seorang pembuat gelang. Panggil saja aku Ki Pande. Lalu Tuan Putri, siapa namamu? Tanya Ki Pande. Namaku adalah Putri Arum. Kemudian dia menceritakan masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Saat ini aku sedang bersedih karena aku akan dinikahkan dengan seorang Pangeran Cunihin yang kejam yang aku tidak mencintainya. Ia memiliki kesaktian yang tinggi. Semua keinginannya harus dipenuhi. Jika tidak, maka Pangeran Cunihin tidak akan segan-segan memberikan hukuman yang sangat berat. Ujar Putri Arum menangis.
Lalu, apa yang sedang Tuan Putri lakukan di Bukit Manggis ini? Tanya Ki Pande. Aku diberi petunjuk yang maha kuasa untuk menenangkan diri di Bukit Manggis ini. Kelak akan datang seorang pangeran sakti yang akan menolongku. Namun, pangeran itu tak kunjung datang. Sebentar lagi, pasti Pangeran Cunihin akan datang ke istana untuk menikahi. Jawab Putri Arum. Ki Pande sangat paham akan keadaan sang putri. Ia sampai mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelumnya, maafkan hamba jika lancang. Namun, bolehkah hamba memberikan saran? Tanya Ki Pande. Silakan Ki Pande, jawab Putri Arum penuh harap. Baiklah, menurut hamba, terima lamaran tersebut, ujar Ki Pande. Apa kau sudah gila, Ki Pande? Aku harus menerima lamaran dari Pangeran Cunihin, lelaki yang aku benci. Tidak, Ki Pande. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi seorang istri dari pangeran jahat, ujar Putri Arum marah. Tenanglah Putri, menurut hamba terima lamaran tersebut. Namun ajukan sebuah persyaratan. Syaratnya adalah Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat supaya bisa dilewati manusia dalam jangka waktu 3 hari. Dan batu tersebut diletakkan di pesisir pantai, ujar Ki Pande menjelaskan. Bukankah itu syarat yang sangat mudah dilakukan bagi Pangeran Cunihin? Tanya sang putri. Tidak semua orang mau melakukannya, karena dengan melubangi batu keramat, setengah kemampuannya akan hilang. Setelah kesaktian Pangeran Cunihin hilang, hamba yang akan melanjutkan rencana ini, ujar Ki Pande menjawab kekhawatiran Putri Arum. Mendengar penjelasan dari Ki Pande, akhirnya Putri Arum menyetujui saran tersebut. Ki Pande mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya. Sampai di tempat tinggal Ki Pande, Putri Arum jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas. Putri Arum dibawa ke rumah salah satu penduduk di sana. Salah satu sesepuh penduduk mengatakan bahwa Putri Arum akan segera pulih jika minum air gunung yang berasal dari batu cadas. Beberapa penduduk mencari sumber air tersebut. Sesaat, keajaiban pun terjadi. Setelah meminum air yang berasal dari batu cadas, Putri Arum langsung sadarkan diri. Sejak saat kejadian itulah, Putri Arum dipanggil dengan panggilan Putri Cadasari. Sedangkan Ki Pande sedang sibuk membuat gelang besar supaya bisa dilewati manusia untuk menghancurkan kesaktian Pangeran Cunihin. Jika Pangeran Cunihin melewatinya, maka semua kesaktiannya akan hilang dalam sekejap dan Ki Pande akan kembali ke wujud aslinya. Di sisi lain, karena kesaktian yang dimiliki oleh Pangeran Cunihin mengetahui keberadaan Putri Cadasari. Pangeran Cunihin menemui Putri Cadasari untuk dijadikannya sebagai istri. Akhirnya, Putri Cadasari mengajukan sebuah persyaratan kepada Pangeran Cunihin untuk melubangi batu keramat supaya bisa dilewati manusia dalam jangka waktu 3 hari. Dan setelah itu, batu tersebut diletakkan di pesisir pantai. Dengan sangat sombong, Pangeran Cunihin menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, belum waktu 3 hari, batu itu sudah selesai dibuatnya. Putri Cadasari mulai gelisah. Akhirnya, Ki Pande menyuruh Putri Cadasari untuk mengajukan syarat yang kedua, yakni Pangeran Cunihin harus melewati lubang batu keramat tersebut. Sementara
Ki Pande sudah meletakkan gelang sakti buatannya pada lubang batu keramat tersebut. Dengan sangat angkuh, Pangeran Chunihin melakukan syarat yang kedua tersebut. Dalam sekejap, Pangeran Chunihin setelah melewati lubang batu keramat tersebut, semua kesaktiannya hilang dan ia berubah menjadi seorang lelaki yang sangat tua. Sedangkan Ki Pande berubah menjadi seorang pangeran tampan dengan kesaktian yang luar biasa. Putri Cadasari sangat kebingungan melihat kejadian tersebut. Akhirnya, Ki Pande menjelaskan semua kejahatan yang dilakukan oleh Pangeran Chunihin. Putri Cadasari sangat berterima kasih kepada Ki Pande karena telah menyelamatkannya dari Pangeran Chunihin. Akhirnya, Ki Pande dan Putri Cadasari pun menikah dan hidup sangat bahagia. Tempat mengambil batu keramat kini dikenal dengan nama Kampung Keramat Watu. Batu berlubang di pesisir pantai kini dinamai dengan nama Karangbolo. Sedangkan tempat sang putri melaksanakan waksit di Bukit Manggis kini dikenal dengan nama Kampung Pasir Mangku. Dan tempat sang putri disembuhkan dari sakitnya hingga kini bernama Cadasari di daerah Pandeglang, tempat Ki Pande membuat gelang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.